kan bisa Korea sedikit-sedikit. Iya, Jepang bisa, Korea bisa, Spanyol bisa. Dari Korea Tenggara, les potong. Bahasa tubuh bisa ya. Bahasa tubuh bisa. Berenang bisa. Cuman gaya kelelep doang, Bro. Yo. Yo, tinggal di mana? Tinggal sekarang Cikarang, ya, asli Indramayu. asli Indramayu. Sehari-harinya apa kegiatannya? Saya sembako, bapaknya kusen. Bapaknya kusen. Iya. Material kusen. Nah, sembako sama kusen berdekatan nggak usahanya? Dekat, Pak. Satu itu sih Satu satu tanah, kar- tapi beda jaraknya berapa meter 10 cuma? meteran. 10 meter. Iya. Ini dagang sembako. Ya. Kusen dulu Ini baru kusen. sembako. Oh, kusen dulu. Ini sembako. Iya, Nah, ini jaraknya apa nih antara kusen sama sembako? Ini bangunan apa nih? kosong. Oh, tanah kosong. Iya. Punya kita apa punya orang? Punya orang ngontrak. Oh, punya orang. Iya. Nah, Ibu sembako ngontrak apa enggak? Ngontrak sama. Kusen ngontrak apa enggak? Oh, ngontrak. Iya. Nah, rumah di mana? Rumah di situ. Di sembako? Apa di kusen? Di kusen. Oh, rumah di kusen. Iya. Oke. Nah, kusen udah berapa tahun kira-kira, Pak? 15 tahun. Kalau sembako Umur si Pia ya 5 tahunan. 5 tahunan. Iya. Oke. Nah, ini maksain ke RDAI hajatnya apa? Di sini. Ya, kita punya utang Pak Haji. Utangnya berapa? Haji Marco ambilin minumannya. 150 lah. Hah? 150. Kemana? Ya kalau nggak ada buat setor bank, jadi kan ngutang lagi begitu. Utangnya kemana? BRI, BRI jaminannya apa? BPKB mobil. BPKB mobil. Iya, Mobilnya orang belum. apa? Mobilnya Grand Max buat ngangkut kusen. Oh, mobil buat angkut kusen, BPKB-nya di sekolahin. Iya. Oke. Nah terus hajat yang kedua, kan bulan 10 harus bayarin sawah ibunya dia. Terus Berapa nilainya? 200. 200 juta. Terus? Kita pengennya supaya jangan ngutang bank itu Pak Haji. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih yang tahu ilmu RDA Bapak atau Ibu? Saya Bapak juga sama sih, lihat. Oh, udah. Iya, udah. Udah tahu. Nah, udah pernah praktekin ilmu RDA apa belum? Udah. Udah. Nah, apa yang udah dipraktekin ilmu RDA? Ada gak yang hajatnya terkabul yang udah dipraktekin? Ada sih Pak Sedikit-sedikit. Haji yang mandi pandan itu. Heeh. Terus baca Qur'annya kita belum sampai 12 sih. Mm-mm. Paling 2 juz juga sampai jam 3 kadang. Mm-mm. Itu matanya udah kemana tahu. Kalau saya mah Pak Haji mandi pandan mah mandi, cuman nggak bisa baca Al-Qur'annya. Soalnya dia nggak bisa Gitu. baca Qur'an. Kalau mandi mah mandi jam 12. Ikut mandi mah mandi ikut. Bos, kalau misalkan baca Qur'annya belum bisa, kalau memang baca Qur'annya lemot, bisa gak diganti pakai ilmunya cinta kasih, terima kasih, sama kasih sayang, ilmu harmonis. Bos coba harmonis sama istri, istri harmonis sama bos. Insya Allah Ilmu bisa. nyusu. Ya. Nah, udah pernah dipraktekin apa belum kalau boleh tahu? Kalau nyusu mah udah dipraktekin. Tiap hari bisa gak? Ya belum bisa sih. Kenapa? Saya yang susah. Kenapa susah? Capek, sok kadang capek Pak Haji. Oh, soalnya gantinya baca Quran apa coba? Nggak ada, itu yang manjur. Iya. Kalau mau ya baca Quran, tapi kan nggak bisa sih bos. Ya udahlah nyusu aja deh, romantis. Namanya ilmu cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Iya. Itu yang bisa nyelamatin kita. Kalau baca Qurannya dipaksain sambil jalan aja. Tapi kan kita pengen cepet-cepet terkabul, cair 10 miliar kalau bisa bulan ini. Iya, amin. Nah, coba dengan romantis. Cinta kasih, kasih sayang sama terima kasih. Kedua, bos lihat ke istri, istri lihat ke suami. Ada berapa sifat 18 yang ada di istri bos? Coba lu lihat.
Tuh. Tuh. Yang di ini nih Itu tuh. lihat. Nah, ada 18 gak semuanya? Nah, istri juga gitu. Iya. Ada gak sifat 18 yang ada di suami semuanya? Coba Ibu lihat. Ada Pak Haji, ada. Ada berapa istri? Semuanya apa ada berapa? Ya hampir semua. Waduh. Parah. Parah benar. Borong ya. Diborong. Waduh. Aduh. Lo bener-bener nikah sama itu permaisuri, Bos. Permaisuri 18 namanya. Coba Mbak, kalau Mbaknya lihat ke suami, ada gak tuh 18? Iya ada, cuma kalau dia tuh banyak komentar gitu Pak Haji. Kalau jadi permasalahan tuh misalnya kitanya begini dia begini, nggak sama itu gitu. Emang ge. Terus dia sok kadang ngeluh gitu kalau Ya. pusing-pusing, kalau orderan kusen sepi diem, kalau punya duit bisanya diem, saya Cuman yang bisanya berpikir. gitu Pak Haji, diem. Jadi masalah kalau nyari utang nyari kredit saya yang mikir. Dia mah bisanya diem begitu Pak Haji. Apalagi selain 2 tadi? Sifat jeleknya suami yang ada di 18. Orangnya gini ya maaf bukan. Kalau misalnya kayak ke saudara saya gitu, kayak orangnya nggak ikhlas gimana sih Pak Haji? Kalau ada saudara saya main, kalau mau minjem apa, dia kayak hatinya nggak seneng gitu. Baru 3. Iya. Yang keempat? Yang keempatnya gitu orangnya sebodoh. Baru 4. Yang kelima? Udah kayaknya itu doang. Ini Mas, ada lagi. Masih banyak. Itu doang Pak Haji. Supaya kita yang jangan ngontrak terus bertahun-tahun, berapa 15 tahun ngontrak. Nah, Ibu dari Indramayu apa Bapak yang dari Indramayu? Sama satu kampung. Oh, ini dua-duanya satu kampung. Iya. Kenalnya di mana kalau boleh tahu dulu Ya orang kenalnya? sekampung se-RT juga. RT, Pak Sama Haji, tetangga Pak Haji. sekolah bareng Pak Haji. Oh iya? Iya. Bos umur berapa ya? 36. Ibu? Sama 36. Oh, teman sekolah. Iya. Bareng sekolahnya. SD-nya Indramayu. Iya. SMP Indramayu. Iya. SMA di Indramayu. SMP doang, nggak sampai SMA. SMP doang. Oh. Nah, ini mulai pacaran tuh waktu SMP atau SD? SD. SD. Iya. Berapa? Jadi berantem dulu tadinya Pak Haji. Awalnya. Berantem dulu saya pulang sekolah berantem. Bercanda, ngobrol-ngobrol. Itu mau cinta monyet ya. Iya, bukan. Iya. Kalau zaman dulu mah. Cinta jagoan. Saya pikir dari India suaminya. Ya, Emang mirip, Pak? Tuan kurap. Enggak, iya banyak yang ngomong. Oh, jadi dari SD. Iya, sama tetangga. Ya sehari-hari bareng Pak Haji. Sehari-hari bareng. Iya, sehari-hari bareng, sekolah berangkat bareng, Dikali bareng. kemana-mana main bareng. Oh, jadi temennya ibu, temennya bapak dong? Iya, Temennya bapak, temennya ibu? Iya. bener. Serang sama orang tua juga sih, udah jangan yang jauh-jauh, yang dekat aja gitu. Kata orang tua. Iya. Terus kan nanya dia pengennya ke kita aja. Yang kita kan orang Jawa kalau dilamar katanya nggak boleh nolak. Oh, Iya, ya udah. Jadi kepengen orang tua tuh. Kalau kameramen istrinya orang jauh semua ya kameramen ya. Nih, Bu, Bapak lihat kameramen. Istri lu berapa ya? Lihat. 5. 5 kameramen. Aduh, kameramen, Kalau kameramen. bapak sama ibu 5 langkah. Rumah iya. Emang bener Pak? Oh benar. Oh dekat. Deket paling dari sini kemana sih ya? Ke bawah kayaknya itu. Oh berarti kalau pulang kampung dekat dong. Pak Haji. Haji. Jadi emang emaknya dia cita-cita punya menantu jangan yang jauh. Gitu. Makanya kita orangnya mah lagi kerja, yang ngelamar tuh emaknya. Emaknya. Ini emaknya nggak ada. Oh. Iya, saking takut saya diambil orang itu, Pak Haji. Iya iya iya. Pas tahu-tahu saya pulang itu, udah itu temuin itu. Si itu. Jadi timbang maksudnya pacarannya 2 bulan doang, terus langsung 2 bulan iya. pacaran. Oh. Tadinya cuma yang berantem, maksudnya gitu, teman biasa kan, gitu. Iya. Jadi waktu married tuh usia berapa Pak kalau boleh tahu? 17 Pak Haji. 17 tahun Iya. udah married. Iya. Terus langsung
di Indramayu atau merantau? Di Indramayu dulu 3 tahun. Iya. Iya 3 tahun terus. Apa tuh kegiatan di pengantin baru bos kalau boleh tahu? Dia Ingat-ingat. kerjanya kusen, jadi kuli. Tadinya ngikut. Jadi kita dulunya itu ngikut sama saudara Pak Haji. Bikin kusen. Iya. Kayu emang, bikin Kayu. kusen Iya, dari kayu. iya, Di Indramayu. Di Tangerang. Tangerang. Oh di Tangerang. Tuh udah merit belum? Belum. Oh belum. Belum. Jadi bos yang nukangin tuh, Iya. Bikin ngukur-ngukur. Oh, bikin pintu, bikin kusen Nah, gitu, itu. Pak Haji. Nah, sedikit-sedikit udah punya modal, kita buka usaha sendiri. Buka usahanya di mana waktu itu? Awal-awal merintis. Sekarang Sekarang. di Di Cikarang. Cikarang. Ya. Oh. Nah waktu pengantin baru apa kegiatannya abis merit? Ya kita nggak ngapa-ngapain, dia yang kerja, Pak Haji. Oh ibu di rumah. Ini dia ke Tangerang balik lagi. Terus 2 bulan, 3 bulan pulang. baru pulang gitu. Oh. Terus punya modal sedikit ya buka sendiri gitu. Oh bukan sendiri. Ya, tapi Nah nengok. kok bisa ketemu wilayah Cikarang bos kalau boleh tahu? Ya dulunya kan kakak saya di situ Pak Haji. Oh kakak. Iya. Jadi awalnya kita sebelum ke Tangerang di kakak dulu di Cikarang. Nah, cuman mamang saya yang di Tangerang membutuhkan. Jadi kita ke sono. Berapa tahun di situ? Sekitar 6 tahunan lah. Habis di sono kita pulang ke Cikarang lagi, ngikut kakak lagi sambil nyari tempat. Nah sekarang di Cikarang bapak punya anak buah atau masih sendiri ngerjain Ya itu? kadang-kadang punya anak buah Pak Haji, kadang-kadang nggak ada yang kerja gitu. Kalau nggak ada yang pemasukan kan dibikin sendiri. Kalau lagi banyak baru kita nyari orang gitu, Oh, Pak oh Haji. iya iya. Nah kalau nyari orang tuh borongan apa harian? Itu per biji Pak Haji, Per biji. per barang, Oh iya borongan. per barang. Nah sekarang biar hajat bapak terkabul, tanah mamanya kebayar 200 juta utang lunas, ilmunya RDI bisa gak? Tidak boleh punya sifat itu. Ya insya Allah Pak Haji. Yang 18. Kenapa nggak boleh Pak Haji? Karena itu namanya penyakit hati. Iya. Nggak boleh ada. Karena kalau ada Tidak, rusak semuanya. Coba terangin. Di dalam satu badan coba terangin. Nyambung Pak Haji ya. Iya. Jadi ada hadis yang masyhur dari Rasulullah SAW bersabda, diawali dengan kata ingat. Iya. Ya itu masyhur. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka dia bagus seluruhnya. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruhnya. Apa dia? Dia adalah hati. Jadi hati ini kunci dari pancaran jiwa kita. Iya. Kalau hatinya didominasi oleh sifat yang negatif, maka energi yang keluar dari kita energi yang negatif. Nanti yang datang orang-orang yang negatif, pesen juga enggak jadi, sudah pesen Iya, emang kebanyakan begitu. kok betul. Jadi pesen doang, habis itu cepet ya Mas ya, cepet dikerjain. Kita buru-buru cepet cari barangnya, nggak diambil. Iya, Nah, diambil, dibawa dulu ya, dipasang dulu, ntar bayarnya ntar. Nah, itu kita energinya energi negatif. Jadi yang datang orang-orang yang niatnya tidak baik ke kita, orang-orang yang datang niatnya menipu kita, orang-orang yang datang merugikan kita, PHP kita. Iya. Maka ini sebetulnya kunci dasar ilmu yang disampaikan Pak Haji ya di sini ini. Jadi uang ngejar kita, bukan kita yang ngejar uang. Kenapa? Kalau energi kita yang negatif seperti tadi itu, Iya. kalau energi kita energi yang positif, maka yang datang adalah yang positif, orang yang nitip modal, orang yang bangunnya setahun yang akan datang, Mas titip uang ya, nanti saya bikinkan seluruh kusen dan bangunan usuk, reng dan ini hitung, saya titip. Nanti kalau saya pegang uang habis, kasih ke Masnya untuk disiapkan. Setahun yang akan datang bangunnya. Iya. Ada pernah?
Belum. Ada Ada, sekali. pernah. Sekali ada. Iya, itu jadi bangunnya ntar, tapi Iya. uangnya dikasih semua. Benar. Kalau saya cicil, pesen doang, uang ini saya pegang, nggak jadi pintu. Iya. Nah, begitu. Jadi orang-orang yang baik, orang yang datang, yang menghubungkan, karena energinya energi positif. Orang yang datang, masnya di rumah saja, nggak usah masarkan pada datang. Orang ikut, oh ini bangunannya siapa? Pintunya kok bagus. Iya. Nah, terus menggelinding terus. Nggak malahan. Tukangnya ngerjakannya juga bagus. Benar. Jadi tukang-tukang kita bagus. Kalau energi kita energi negatif, tadi itu 18 diborong semua, murung ya. Nanti karyawan kita juga kondisinya seperti itu, nggak Iya. bagus ngerjakannya, meliturnya juga gelepotan, salah-salah terus, ngerjakan 2 kali 3 kali kerja, maunya untung malah buntung. Buntung. Itu kata karena hitungan kita selesai sehari, ternyata malah seminggu baru selesai Iya, benar. karena harus bolak-balik. Karena kayu sudah kadung motongnya salah, sudah nggak bisa dibikin lagi. Iya. Nah, tukangnya kan begitu. Kalau kita energinya negatif tadi itu, seperti masnya, mbaknya pengen megang kupu-kupu, menikmati kupu-kupu, tidak harus dikejar, tapi cukup tanam bunga di sekitar rumah kita yang indah merekah, maka datang kupu-kupu. Anak-anak, keluarga semua tinggal menikmati itu kupu-kupu warna-warni yang baik. Maka harus begitu. Di ayat yang lain disebutkan kalau mau beruntung kata Allah qad aflaha man zakkaha di surat As-Sams. Itu dibaca kalau sholat duha biasanya kan As-Sams. Itu dalam sekali persis seperti itu. Jadi kalau mau beruntung, bersihkan. Kata Allah, beruntung orang yang membersihkan hatinya dari sifat itu. Buang. Kalau kata tukul malah sobek-sobek. Iya. Nah, gitu. Kalau kita kotori, kata Allah, bangkrut kau, rugi. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi, bangkrut orang yang mengotori hati. Kenapa? Ada pepatah atau peribahasa, nila setitik rusak susu sebelanga. Amalnya sudah bagus, tapi karena negatif maka rusak, nggak bisa dikonsumsi susunya. Gitu. Sama masnya, produksi sudah 15 tahun berpengalaman, hasilnya bagus, tapi karena 18-nya mendominasi, auranya jadi aura orang lewat aja nggak ngelirik sama sekali. Iya, Benar. nggak ngelirik orang. Kayu yang harusnya dipotongnya jadi bagus, yang keluar boleng malahan. Jadi bangkrut, jadi rugi gitu. Iya. Kita borong kayu, ini bagus ini. Nah, begitu dibelah dalamnya pada bolong-bolong gitu. Maka harus dibersihkan. Kalau bersih apa? Ada janji Mas di Allah, otomatis. Nanti dibuka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Membersihkan hati ini berarti kita kan mohon ampun, bersih dengan cara mohon ampun. Kalau mohon ampun dijanji oleh Allah dilipat gandakan harta. Amin. Pasti itu janji Allah. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Nah, mau saya coba paksain mulai hari ini itu jangan ada, biar Iya, cepat Maji. terkabul. Kalau bisa bulan ini. 2, ilmu nyusu setiap hari harus bisa setiap hari. Sambil nyusu, ibu sambil doain di ubun-ubunnya suami. Ada uang masuk hari ini, ada uang masuk hari ini, belum ada, ulangi lagi sampai terkabul.
seperti ibu sama bapak mau ketemu saya di RDAY, yakin, ini bisa. Bisa. Masa itu nggak bisa? Iya Pak Haji. Tinggal diyakinin aja. Bisa. Kayak Haji Marco, dia maksain selama 7 bulan. Iya. Sebelum datang ke RDAY kontrakannya berapa? 6. Dia paksain 7 bulan, kontrakan berapa? Alhamdulillah 21 pintu. Sebelum ke RDAY dia nggak punya ruko. betul Pak. Praktekin 7 bulan, rukonya berapa? 15 pintu. Nah, mbaknya juga harus bisa. Harus bisa. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud wajib. Sholat tobat wajib. Itu nggak boleh dilanggar, wajib. Nenen setiap hari wajib. Udah itu aja. Mau cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Ada lagi nggak? Tapi kita ini Pak Haji, kalau yang mau terjadi gitu, Ya. kenapa harus dikasih tahu dalam mimpi dulu Pak Haji? Nanti enggak, kalau mbaknya udah meraktekin ilmu RDAY enggak. Tidak. Kalaupun di mimpi enggak akan kejadian yang negatif. Iya. Yang positif yang kejadian. Pokoknya itu kontan atau jangka 1 hari atau besoknya kalau mau ada apa-apa kayak dikasih tahu dalam mimpi, iya terjadi. Nggak apa-apa. Kayak orang indigo kan begitu, Mbak. Orang indigo. Tapi kalau udah hilang aja gitu Pak Haji, kayaknya kita nggak enak jadi. kan belum dipraktekin. Dengan mbaknya disusuin sama suami, nanti disedot aura negatifnya sama suami. Disedot. Nyusu. Wajib tiap hari. Kalau saya boleh tahu kapan terakhir suami nyusu sama mbaknya? 2 hari yang lalu kali. Siapa yang minta dulu? Bapaknya. Nah, bisa gak mbaknya yang nawarin? Nggak bisa Pak Haji. Mbaknya yang nawarin tiap hari, bisa gak? Insya Allah lah. Bisa ya, karena itu ilmunya. Nanti nggak akan mimpi lagi. Iya, jadi setiap itu mau ada kejadian apa pasti dalam mimpi dulu. Ntar enggak. Jadi maksudnya ada apa gitu Pak Haji? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya ada sih, ada sih, tinggal mbaknya keluarin aja. Jadi mbaknya nanti keluarin. Jadi mbaknya dulu kan pernah datang ke orang pinter, biar pelaris, biar ada pelanggannya. Nah, itu kan udah mendarah daging. Jadi dia udah ngasih kode kalau ada sesuatu. Nah, ini bisa dikeluarin. Cebok alat ini, remes alat kelamin mbaknya pakai tangan kiri, cebok. Remes alat kelamin mbaknya, cebok. Remes cebok 9 kali diminum. Nanti bersih. Selama 9 hari sampai alat kelamin mbaknya gatal. Orang ini gatel banget selangkangan, kenapa kali? Minum lagi terus. Air cebokannya diminum. Ya pas kita mandi pandan aja gitu Pak Haji. Iya, itu juga salah satu ngilangin mandi pandan. Terus nanti hilang. Manjur, Mbak. Terus apa lagi? Ya ini Pak Haji, kita tempat usaha tuh biar jangan ngontrak, baik bertahun. Kan mbaknya belum nyusuin tiap hari. Kan mbaknya belum ngilangin sifat 18. Kan mbaknya belum baca Quran 12 juz. Kan mbaknya belum sholat tobat 68. Kerjain dulu. Nanti pasti punya. Kerjain dulu. 68 kita paling itu ngerjainnya yang 18 doang. Jangan dong. Dari yang 5 kali 10 jadi 50. 50 tambah 18 jadi 68. Oh gitu. Iya. Harus. Dan pasti bisa. Bertahap. Pasti bisa. Iya, kita usaha tuh begini-begini baik Pak Haji. Dari ini kita bulan 10 buat itu sawah kayak ini lo harus ngutang BRI lagi gitu Pak Haji. Nanti kan kalau udah dipraktekin enggak. Ini kan belum dipraktekin. Nyusut tiap hari kan belum. Nah, lanjut sama ML lanjut boleh gak Pak Haji? Boleh. Justru itu yang lebih bagus. Habis nyusut lanjut sama ML. Udah ntar tuh dikerjain. Sholat tobat wajib. Baca Quran pelan-pelan menuju 12 juz wajib. Pak Haji, saya nggak bisa baca Quran, kan diganti pakai nyusu tadi. Nenen. Terus apa lagi yang mau Ya ditanya? ini apa yang punya tanah gitu Pak Haji, biar jangan asalnya berdekatan, samping kitanya di sini dianya di sini. Jadi kayak rewel gimana sih Pak Haji kalau ituin Mbak kalau kita lagi rame, kalau itu makanya kontrak tuh naik terus setiap tahun. Kan nanti mbaknya masnya cebok alat kelamin masnya, siramin ke tanah yang sewa jadi milik atau dikencingin
Sambil ngomong, jadi milik, bulan ini jadi milik. Jangan kebeli, kebeli kan mesti nabung. Kan nanti jadi milik bisa dia aja dicicil. Iya. Perlu duit dong 5 juta, saya mau beli motor. Mau Iya. perlu dong gue 5 juta pengen ini, ya cicil. Ntar jadi milik. Dikencingin, boleh disiramin pakai air cebokan boleh. Tanah yang kita ngontrak itu. Nanti Lalu jadi setiap milik. hari kan ke situ baik Pak Haji nongkrong baik di warung. Ya kan nanti disiram, jangan pas dia, maksudnya dia tiap hari kan nanti dia pulang. Siram dong. Jadi kalau lagi nongkrong disiram gitu Pak Haji. Iya. Iya. Kalau nggak mau Soalnya pulang dibanyur. Dia mah rewel banget. Kalau itu teru kamu bayar. Kalau lewat itu misalnya ini Bu Haji kita kurang ya kapan? Jangan lama-lama. Nanti saya bawain beko. Begitu. Nggak apa-apa, haknya dia dong. Iya. Makanya Iya, ntar gitu disiram ya, Ma. jadi milik. Jadi milik. Jadi milik, jadi milik. Amin. Apalagi? Anak saya Pak Haji yang laki itu mani Anak berapa semuanya? 2 Nomor 1, laki umur, 17 sekarang tahun ini 17 tahun. tinggal di mana? Bareng Oh iya. masih sekolah. Kenapa? Ya bandel banget Pak Haji itu di rumah. Gampang Bu, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak, makanin dia, buat minum dia. Nanti enggak, lo anaknya sama kan? Enggak pernah bantuin mamahnya. Ya, main game tuh. Iya begitu. Lo apain coba anak lo bisa nurut? Mana mic-nya? Lo apain anak lo bisa nurut, tunduk? Jadi anak Anaknya saya lo. itu kalau main game sampai malam. Terus kalau sholat subuh tuh pasti Maya teriak-teriak dulu. Bangun, bangun, sholat subuh. Kadang-kadang dia pura-pura itu apa gelar sejadah padahal saya tahu dia nggak sholat. Iya, bohong mulu. Iya, terus akhirnya kalau apa bekas tidurnya tuh kadang-kadang berantakan kayak gitu kan. Tapi istri saya kan punya guru Pak Haji Dwi Susanto. Jadi istri saya itu apa? Cebok? Cebok habis bangun tidur sebelum pipis itu dicebok dulu pakai apa? Pakai keran, disiram, airnya ditampung di apa? Di ember. Bak. Di ember. Jadi itu buat apa? Bisa buat bikin masak nasi, buat bikin bubur kacang hijau atau apa. Buat makannya dia nggak Iya, apa-apa? Iya. Iya buat makan dia. Karena kan bukan maaf ya, bukan bekas cebok buat pipis ya, bukan. Iya, Jadi sebelumnya ya. sebelumnya, Jadi dikasih itu, dikasih buat makan, buat saya juga saya makan. Terus sekarang alhamdulillah pagi-pagi kita bangun bunyi geruduk, apa saya bilang tuh. Ternyata saya bilang, Ali ngapain? Lagi nyuci seragam Pak, lagi nyuci seragam. Terus anak saya lagi ngapain nih? Dia apa di kamar mandi, pulang apa? Pagi-pagi lagi ngapain? Ternyata dia lagi di ngosek apa? Kamar mandi. Terus itu kayak gitu aja. Jadi sholat sekarang udah nggak ada masalah untuk dibangun-bangunin. Kadang-kadang saya malu. Saya kadang-kadang sama istri ribut ya, Ma jangan teriak-teriak malu. Tapi sekarang sholat udah alhamdulillah. Sebelum maghrib udah pakai topi, pakai koko, berangkat sendiri ke masjid kayak gitu. Air minum kita kan banyak di rumah. Jadi air tuh kalau pagi-pagi udah siapin sama dia dimasukin ke apa? Ke tempat apa gini. Iya. Cucian piring habis makan. Makasih ya Ma, makasih Pak. Makanannya di piringnya dibawa ke belakang, pada dicuci. Tadinya Masya Allah mau ngangkat piring aja, saya bilang kita nih umurnya udah 18 tahun, masa apa kursi aja nggak bisa dirapihin habis makan gitu. Pada berantakan. Sekarang alhamdulillah rapi. Nyetrika kita nggak nyuruh orang lagi. Alhamdulillah. Dia yang nyetrika. Nyetrika tanpa disuruh. Rapi. Cebokan Bu, buat makan dia mau buat minum. Iya, dia jam 12 pulang pura-puranya. Orang tuh pada tidur kabur lagi, nggak ada di kamar. Dia kan Pulangnya belum pagi. dikerjain. Iya. Kerjain dulu. Itu Pak Haji, padahal dia banyak yang ngomong kalau datang ke itu. Mas itu anaknya, kok gedean anaknya, gede tinggi Pak Haji. Pada ngomong itu Mas, jangan disia-siain anak gede tinggi begitu, harus jadi orang, katanya begitu. Tapi ya gimana bocahnya? Ya kan belum ditaklukin pakai tadi. Iya. Taklukin dulu. Ini kemarin kan dia baru kelas 2 SMK. Ada ini akademi dari PT apa sih Hyundai. Dia kepilih Pak Haji karena dia orangnya gede jangkung. Nah,
Tapi ini keputusannya belum, dia diterima apa enggaknya. Disuwuk dong, dicamahin. Iya, Disuruh. sawani ya Bu Haji. Kalau orang Jawa mah sawani. Sawanin, disawanin. Ini anaknya kan jadi pramugari. Disawanin sama mamahnya. Kau udah terbang. Yang lain belum nggak pada lulus, anaknya dia doang lulus. Nomor 1 lagi. Iya. Ada lagi? Ya ini kusen, biar kalau orang datang tuh jangan sampai nanya doang Pak Haji. Cebok, siramin ke tanah kusennya. Kencingin tanah kusennya. Atau contoh-contoh kusen stok yang ada, dikepretin pakai air cebokan. Atau dikepretin pakai celana dalam. Banyak pada datang, pada order kusen. Banyak datang Ini order dari kusen. habis lebaran ya, orang pada nanya mulu. Kan belum dikerjain. Jadi supaya transaksi, kalau yang- nanti dikerjain. Yang datang tuh jangan sampai nggak jadi gitu Pak Ya Haji. udah, nanti transaksi tunai, nggak ditawar gitu. Bisa. Insya Allah. Apalagi? Apalagi. Pokoknya yang susah-susah jangan dipikirin. Yang gampang-gampang. Nyusu paling gampang. ML paling gampang. Itu semua ngikut semua. Iya, iya. Hati senang rezeki, Datang. hati sedih rezeki. Pergi. Nah, Iya. harus senang. Iya. Ada gak sih orang nyusu sedih? Ada gak sih orang berhubungan suami istri sedih? Ada, Nggak Pak Ji. ada. Nyusunya sambil mikirin utang Pak Haji. Nggak ada. Saya kalau nyusu embong, Kadang-kadang, Pak Ji. embong. Pengen aja. Lihat deh, sapi Cocok kalau nyusu dulu. seneng nggak sapi? Senang. Lari-lari. Kebo, anak kebo. Gue tadi kebo gue baru lahir tuh tadi malam. Nyusu, ndul. Lari-lari, ndul. Gue bilang, kayak gue banget. Iya. Jadi tadi malam gue lihat kebo nyusu, sebenarnya nyindir gue. Iya. Kapan lu menyusu lagi kata gini. Saya ini. Gue bilang ya ntar. Bisa? Iya, Bisa Pak Haji, insya Allah. Jadi jangan yang susah-susah yang dipikirin, yang gampang-gampang. Bisa? Bisa. Apalagi? Ini kita butuh model Pak Haji ini buat sekarang. Kan lo tinggal nyusu nanti. Lo kesini naik apa tadi? naik mobil. Nah yang nyupir siapa? Itu supir. Nah terus lo duduknya di mana? Saya di belakang. Bapaknya di depan. Nah bisa gak lo pindah ke belakang? Nih anak suruh di depan sama supir. Bisa. Nah lo nyusu dari belakang. Diliatin supir kemarin. Spionnya ditutup pakai
Bye.